Halo Kak Sal, udah siap belum? Langsung join aja ya. Woi Dev, udah lama nunggunya. Lumayan nih, dari mana sih? Ini habis bikin konten TikTok. Syailah masih aja. Eh, kita recording berdua aja nih. Iya deh kayaknya. Si Tessa kan lagi nggak bisa tuh. Masih lost in Wonderland gitu kayaknya. Ya udah yuk, langsung record aja. Halo, balik lagi nih di podcast Alay yang bakal ngobrolin tentang banyak hal bareng aku Iksal dan ada. Hai, aku Devi. Nah, tapi sayang banget hari ini kita nggak bisa bareng sama Tessa ya Dev, karena Iya, dia sedih lagi banget. lost in Wonderland gitu loh. Jadi hari ini judulnya Tessa Lost in Wonderland ya, bukan Bener Alice in banget. Wonderland. Mm-mm. Enjoy banget kayaknya tuh, karena Devi lihat-lihat tuh nggak ada update story di mana-mana Kak Tessa. Yah, masa Devi nggak tahu gimana sih? Kan dia emang niat mau lepas dari sosial media gitu, tahu nggak sih? Oh iya lupa, emang kenapa sih Kak Sal tiba-tiba Kak Tessa pengen menghilang untuk healing gitu kayaknya ya? Nah, kalau misalnya aku lihat-lihat sih, dia kayaknya terinspirasi dari lagunya Rocket Rockers gitu loh, Iya apaan sih tuh? yang menghilang lah dari kayak yang Kayak gitu-gitu oh loh, iya kayak bener. kayak yang galau banget gitu kan. Galau Tapi anyway, banget. seriously dia itu kayaknya lagi stres gitu, kayak yang ada sesuatu gitu yang mengganggu dia. Mungkin gara-gara ngelihat pencapaian orang-orang di sosial media sih, dan kayaknya menurut dia masih stuck di situ aja, jadi kayak nggak pede gitu loh. Aha, bener-bener mungkin karena itu ya makanya memilih untuk healing gitu. Iya, That's a right choice, but hard to do gak sih Kak? bener sih, tapi kalau menurutku itu nggak sulit-sulit banget sih kalau misalnya memang udah jadi pilihannya dia. Tapi Devi kan anak psikologi nih. Emang sosial media detox itu segitu besarnya ya efeknya? Yep, it can be very very helpful for our mental health Kak Sal. Oke. Makanya Devi bilang itu pilihan yang tepat untuk kita, yang bisa dibilang kita tuh muak gitu sama kehidupan sosial media. Jadi nantinya setelah kita social media detox, kita bisa lebih relax, terus lebih fokus juga, tenang, dan tentunya setelah itu akan lebih produktif. Oke. Tapi itu hal yang susah sih deh kayaknya kalau untuk aku. Dan kayaknya juga buat orang-orang banyak. Iya Kak, pasti banget untuk kita sebagian besar yang apalagi zaman sekarang gitu kan. Siapa sih yang nggak main sosmed? Pasti bakal susah banget untuk lepas dari sosmed. Sosmed tuh udah kayak kamu, tau gak sih? Candu. Aduh. Iya Bisa kan? aja Kayak gombalnya. Kasal aja barusan abis buat konten di TikTok. Habis buat konten Iya. gak mungkin dong langsung close app gitu aja. Pasti Bener itu. scrolling lagi, FYP ya kan? Bener banget itu. Apa ya, kalau misalnya kita kayak habis buka sosmed, terus habis itu kita langsung close itu sosmednya gitu, tuh kayaknya dosa gitu loh, kayak mubazir gitu. Tuh nggak, kita Iya beli bener makanan ya, banget. kita beli makanan enak mahal, kita beli sushi gitu kan, terus tapi nggak kita habisin tuh, kayak Ngabisin, bener banget. aduh gitu loh. Gak afdol bisa. kan? Bener banget. Dan udah auto aja jari nih gitu. Nggak bisa. Dan apa ya, itu berat banget lah buat dilakuin ketika misalnya kita coba buka sosial media dan itu dalam hitungan menit udah di close tuh nggak bisa. Gak Tapi bisa, bener. tapi itu emang kerasa banget kalau misalnya kayak yang tadi udah Devi bilang, kalau misalnya kita tiap buka sosmed tuh pasti ada jiwa-jiwa yang ingin membanding-bandingkan gitu loh, jiwa-jiwa Bener persaingan kompetitif itu langsung naik drastis gitu, dan ya ujung-ujungnya malah bikin kita ngerasa insecure dan ngerasa nggak ada apa-apanya kalau dibanding orang lain gitu loh. Iya Kak, jadi sosial media tuh kadang malah ngebuat kita self love kita tuh berkurang gitu Kak. Bener. Padahal di sosial media tuh isinya tentang self love, tentang mental illness campaign dan lain-lain. Tapi mental illness dan juga self love kita tuh berkurang ya karena sosial media itu sendiri. Tapi by the way Kak, ngomongin tentang komparatif dan kompetitif, Kaisal sendiri pernah nggak sih punya pengalaman jiwa-jiwa komparatif dan kompetitifnya tuh naik drastis akibat sosmed?
kalau ditanya pernah nggak pernah, kayaknya semua manusia pernah deh ada atau nggak ada sosmed. Iya sih, Pasti benar. dikomparasi dan dibanding-bandingkan, apalagi ya kalau misalnya pas masa-masa bagi rapor gitu ya waktu kita Benar. sekolah. Dari kecil aja udah ada ya, Kak? Iya, lu ranking berapa gitu. Terus anaknya tetangga, anaknya ibu ranking berapa bu? Tuh anak saya juara 1 gitu kan. Benar, iya benar. Biasanya kayak gitu. Nah ya ada sih pasti pengalaman-pengalaman kayak gitu. Dan ya sering-seringnya sih aku ngalamin waktu aku sekolah. Tapi belakangan ketika aku ngeliat teman-teman aku udah mulai kayak mencapai mimpinya, dapat pekerjaan yang menurut mereka adalah mereka banget, udah nikah, udah punya rumah, udah punya mobil, Wow. itu udah kayak aduh ini gila banget orang-orang, gue mau kemana ya gitu. Bener-bener, jadi compare sama diri sendiri ya, Kak ya. Nah itu, kita tuh kadang meng-compare diri kita yang sebenarnya temen-temen nih, Kak Aisal juga, kita tuh udah ngelakuin banyak hal, tapi kita nggak ngelihat hal-hal yang udah kita capai karena hal-hal yang dicapai sama orang lain itu. Jadi kita nggak ngehargain diri kita dan lain-lain. Nah, social media detox itu selain untuk memperbaiki kesehatan mental kita, juga bisa bantu kita untuk perbaiki kualitas tidur. Siapa coba zaman sekarang yang kualitas tidurnya nggak terganggu akibat Aku. sosial media? Iya kan, scrolling Aku. sampai pagi, Bener, sleep setuju. call sampai pagi, ya kan? Sleep call sih. Pasti kan. Ah, Terus karena kita gangguan tidur, merembet lagi jadi gangguan kecemasan, terus mood juga keganggu kemana-mana gara-gara sosial media gitu. Iya kan. Nah, jadi dari social media detox itu kita bisa dapetin banyak banget benefitnya. Wah, luar biasa. Kayaknya Yes. itu kali ya yang dirasain sama Tessa. Iya, kayaknya itu Mungkin tuh dia yang lagi udah dirasain terlalu banyak sekarang. main sosial media, terus dia mau kurang tidur, gangguan kecemasan, jadi makin kompleks gak sih masalahnya jadinya kan ya? Iya, kayak hubungan kita. Aduh. Aku sama dia maksudnya. Aduh. Complicated kan? Agak gitu. berat. Iya, ngerti. Dan dia tuh ini tahu stres banget gitu loh gara-gara teman-teman jurusannya udah pada sidang skripsi gitu kan. Tapi dia masih ongoing dan stuck di penelitiannya gitu. Jadi kayak mungkin itu Iya, juga sempet jadi cerita salah satu tuh pengaruh. Kak Tessa. Dia cerita soal itu juga. Cerita juga, kasihan juga kan. Yang harusnya lanjut malah ngestak gara-gara ngelihat proses orang lain. Terus Kak tapi Tessa kita tuh malah jadi ngibahin orang di podcastnya kita, ini agak bahaya agak dong, bahaya ya. Iya, Emang iya, gitu kan, Kak. Nah, di sosial media juga gitu tahu. aduh. Gibah-gibah aja Bener, isinya. bener. Jadi kita bisa kalau social media detox kita juga nggak ngegibah juga, berkurang lah Menghindari dikit dosa. itu semua gitu Iya, ya. bener banget. Bener. Ini kayaknya menarik banget sih, soalnya apa ya? Kayaknya menurut aku sih ya, kalau dilihat-lihat sosial media detox ini tidak hanya berfungsi untuk menetralisir keinginan untuk membandingkan dan berkompetisi dengan orang lain, tapi bisa buat bikin cepet move on juga nggak sih kira-kira, kayak minta tolong. Agak kesana ya bahasnya ya. Kenapa sih Iya Kak Saya dong. emang mau move on gitu? Aku Dari seseorang. nggak bilang sih ya, aku nggak bilang, takutnya nanti didengar terus jadi Oke. apa gitu kan. Coba aku pengen tahu Oke. aja. Tapi bener kok, bisa kok. Karena kan kita dengan social media detox itu, kita nggak ngelihat updatean mantan ya kan. Apakah Bener dia sih. sudah lebih bahagia tanpa kita, atau mau udah punya gandengan baru. Kalau misalnya kita lihat semua itu, kita makin stres gitu. Nggak bisa move on dong jadinya. Jadi kalian nih teman-teman yang mau move on, please social media detox aja dulu, perbaiki diri dulu. Ketika udah bisa melepas semuanya, masa lalu yang pahit baru balik lagi gitu. Gitu. Oke deh kalau gitu, aku catet nih ya, dan teman-teman semua juga bisa catat gitu ya Dev ya, buat jadi Yes. kayak apa ya, pegangan lah gitu ya. Insight juga. Bener banget. Nah, teman-teman semuanya, kita juga bisa lebih living in the moment kalau misalnya kita tahu manfaat dari sosial media detox itu tadi. Nah, balik kayak yang kita udah Bener bilang banget. tadi, sosial media detox itu bisa berdampak seperti apa? Berdampak dalam kategori positif ya, teman-teman. Nah, Benar. karena dengan waktu luang yang kita punya, dengan kita melakukan sosial media detox itu tadi,
kita bisa terkoneksi lebih luas lagi sama dunia yang secara nyata ya, yang ada di sekelilingnya kita, di sekitarnya kita. Dan itu bisa bikin kita lebih paham sama diri kita sendiri, apa yang kita pengen, bener, apa yang kita mau, dan kita juga bisa lebih paham sama apa yang ada di sekitarnya kita, gitu kan Dev ya? Bener banget Kak. Jadi jadi hidup kita tuh nggak melulu di dunia maya, bro. Please. YOLO nih, YOLO. Jangan dong dunia gitu ya? Maya doang, iya kan? Bener. Wah, ini dari pembahasan kita yang panjang tadi kayak menyadarkan kita kalau emang kita perlu banget ya social media detox. Kayak kita harus nyusul Karesa sih Kak untuk live in Wonderland. Untuk kan? Ikut menyusul Tessa ke Wonderland gitu ya. Yes, jadi mental health kita juga bisa lebih baik. Oke, guys, kayaknya itu aja sih pembahasan kita mengenai social media detox yang bisa teman-teman coba nih. Mungkin teman-teman lagi stres atau burnout juga, bisa banget ya dicoba social media detox. Mungkin itu aja. Kita akan ketemu lagi di next podcast bersama aku Devi dan aku Iksal. Bye. Bye. Dep, jangan lupa di-save ya audionya, terus kirim ke grup ya, biar lebih gampang nanti ngeditnya. Terus jangan lupa juga tanyain ke Tessa kapan bisa gabung record lagi, nggak enak kalau kita nggak lengkap dan berdua terus kayak gini. Oke Kak Sal, aman kok. Ntar Devi tanyain ya ke Kak Tessa. Ini udah kan? Soalnya mau live nih lapar. Udah deh, besok kabarin aja ya. Oke, bye-bye. See you.